Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, bantu dulu Mimin untuk tekan tombol like-nya. Yes. Diatur sejak lama, bab 3031 sampai bab 3032. Setelah berpikir lama, tangan penyihir hutan hitam dia menyentuh yang hijau, lalu memikirkannya lagi, dan akhirnya mengambil yang bertatahkan 5 permata merah. Sapu mana yang harus saya ambil untuk melarikan diri? Penyihir hutan hitam sedang tidak berminat untuk memperhatikan kepada orang-orang ini saat ini. Dia melihat sambil memegang sapunya, dia memikirkan sebuah pertanyaan penting di benaknya, sihir yang indah. Oke, keajaiban ini membuat semua orang di sekitar bertepuk tangan. Setiap sapu bertatakan permata dalam berbagai bentuk. Kemudian, penyihir hutan hitam melambaikan tangannya, dan 5 sapu muncul dari udara tipis di depannya. Dia hanya punya satu pikiran sekarang, lari, memikirkan hal ini. Penyihir hutan hitam tidak berani menunda lebih lama lagi. Namun, sudah terlambat untuk mengetahui hal ini sekarang. Poseidon Titan Notices telah mati. Dia dan Poseidon Titan datang untuk berurusan dengan Ye Chong. Itu terlalu berlebihan. Mereka seharusnya menunggu 6 orang untuk menyerang Ye Chong bersama-sama. Dia sudah tahu bahwa dia bukan tandingan Ye Chong. Penyihir hutan hitam tercengang saat melihat pemandangan ini. Dan pedang ilahi Molly telah terbang kembali ke sisi Ye Chong lagi. Poseidon Titan dipotong ke dasar air oleh pedang Ye Chong. Anthony tidak percaya pada kekuatan Ye Chong, dan Nautises, yang juga tidak percaya pada kekuatan Ye Chong, sudah mati sekarang. Namun, yang membuat Anthony sulit dipercaya adalah, apakah orang-orang di dunia seni bela diri benar-benar sekuat itu? Dia pernah mendengar Long Zaiye membual sebelumnya tentang betapa kuatnya orang-orang di dunia seni bela diri. Dia teringat perkataan suami Cai Xianggu, Liu Changnying sebelumnya, sepertinya Ye Chong ini benar-benar dari dunia seni bela diri. Wajah Anthony sangat jelek saat ini, dan dia akhirnya menyadari sesuatu. Zhou Yutong tercengang, bagaimana Ye Chong ini melakukannya? Bahkan beberapa orang beriman yang taat memiliki kaki yang lemah dan tanpa sadar ingin berlutut. Semua orang berkata satu demi satu, "Ya Tuhan, ini bukan sihir. Ini adalah kehendak Tuhan, ini sungguh keajaiban." Dan ketika mereka melihat bayangan pedang sebesar itu jatuh dari langit, semua orang sekali lagi takjub dengan ketinggian yang baru. Dalam beberapa detik, air jernih di depan gedung opera berubah menjadi keruh. Lumpur di dasar air tiba-tiba melonjak, seolah-olah ada yang menggunakan tongkat untuk mengaduk lumpur di air jernih itu. Pemberitahuan tidak mempunyai kesempatan untuk melawan. Dia langsung terkena bayangan pedang besar dan tertusuk ke dalam air. Di bawah bayang-bayang pedang sebesar itu, bahkan Nautilus setinggi 5 meter pun tampak seperti semut. Tiba-tiba, pedang merah yang lebarnya lebih dari 10 meter dan panjang 100 meter jatuh dari langit, seperti meteorit, dan langsung menembus ke dalam air. Itu adalah bayangan Dewa Molly pedang. Nautises hanya menarik napas. Dia hendak mengumpulkan kembali kekuatannya dan bersiap menghadapi Ye Chong. Pedang ilahi Molly menembus udara dan melesat ke pasir di bawah air tempat Nautilus berdiri tadi. Walaupun tubuhnya besar, Nautilus juga sangat fleksibel dan dapat menghindari serangan pedang ilahi Molly di tengah petir dan batu api. Saya melihat tubuh Nautises setinggi 5 meter tiba-tiba melompat mundur, menyebabkan riak di seluruh permukaan air. Ini adalah pedang dewa-dewa pedang krisan, sekuat Poseidon Titan, tapi dia tetap tidak berani mengambilnya dengan keras. Bahkan ada tatapan ngeri di matanya, meskipun mata Nautilus juga berwarna merah, namun jauh lebih redup dibandingkan dengan cahaya merah pedang ilahi Likie. Garis merah menyala di air yang gelap, mengarah ke pemberitahuan. Di sisi lain, setelah pedang ilahi Molly menembus ular raksasa itu, ia kehilangan semua momentumnya dan langsung melesat ke dalam air tanpa menimbulkan percikan apapun. Orang-orang di lantai 2 gedung opera tercengang pertunjukan cahaya dan bayangan ini seperti menghadirkan efek khusus TV menjadi kenyataan. Dalam sekejap mata, hanya Ye Chong dan cahaya perak di sekelilingnya yang tersisa di langit yang awalnya ramai. Pohon-pohon seperti baja, dalam cahaya perak, seperti marshmallow yang dijatuhkan ke dalam air, langsung larut.
Cahaya perak langsung menyelimuti pepohonan di sekitar Ye Chong. Segera setelah itu, pedang ilahi Yin He terbang mengelilingi Ye Chong, meninggalkan cahaya perak kemanapun ia melewatinya, seolah-olah itu adalah Bima Sakti. Ketika saya melihat lagi, ular raksasa itu kembali ke wujud aslinya sebagai ular kecil, mengambang di atas air, mati total. Ular raksasa itu bahkan tidak sempat berteriak, sebelum terbelah menjadi dua dan jatuh ke dalam air. Bagaikan memotong tahu dengan belati tajam, kemanapun pedang suci Moli lewat, lampu merah langsung membelah ular besar itu menjadi dua. Saya melihat pedang ilahi Moli berwarna merah muda adalah yang tercepat, menggambar busur merah panjang di udara, dan kemudian langsung menusuk ke kepala ular raksasa itu. Namun, meski mereka menyadarinya sekarang, itu sudah terlambat. Sebagai master dari zaman kuno, mereka secara alami tahu benda apa ini. Bayangan perang antara dewa dan iblis masih membayangi mereka. Saat keempat pedang kecil muncul, Nautilus dan penyihir hutan hitam menunjukkan ekspresi terkejut di saat yang bersamaan. Inilah empat pedang kecil dewa pedang krisan, hijau, perak, biru langit, merah muda. Lalu, saya tidak tahu kapan, 4 titik cahaya kecil muncul di sebelah Ye Chong. Ye Chong mendengus trik yang luar biasa. Saat dia berbicara, seekor kepala ular besar muncul dari air, membuka mulutnya yang berdarah, dan langsung menggigit Ye Chong, yang terjebak di pohon besi. Semua orang berkata satu demi satu, "Benar, lihat wanita itu, meskipun dia jelek, aku tidak menyangka itu ada metode ajaib yang sangat kuat, sangat sulit untuk menilai dari penampilannya. Ya, ini luar biasa. Bagaimana ini bisa dilakukan? Menanam pohon di langit, luar biasa, ya Tuhan, tidak ada cacat sama sekali, ini ajaib. Orang-orang biasa di dunia ini belum pernah melihat pertarungan antar dewa tanah, dan mereka semua takjub. Ini adalah sapu kesayangannya, bagaimana mungkin dia tidak merasa tertekan jika sapu itu dihancurkan sekarang? Sapuku, teriak penyihir hutan hitam, dia ketakutan, dan pikiran pertama yang terlintas di benaknya adalah sakit hati. Penyihir hutan hitam kehilangan dukungannya dan terjatuh dari udara. Kemudian, dengan bunyi klik, sapu penyihir hutan hitam dipotong menjadi beberapa bagian oleh pedang Magpie. Dalam sekejap mata, pedang pembersih murai sudah dekat dengan penyihir hutan hitam. Di langit malam yang hitam, terdengar suara gemuruh angin, meninggalkan jejak biru di udara. Dengan pemikiran di benak Ye Chong, pedang murai biru langit langsung ditembakkan. Sebenarnya, prinsip penyihir mengendalikan sapu untuk terbang mirip dengan terbang dengan pedang. Ye Chong mendengus pelan dan tidak menganggapnya serius. Segera setelah itu, penyihir hutan hitam mengendalikan sapu dan melarikan diri menuju langit hitam di timur. Semua orang sekali lagi mengeluarkan suara seru. Ye Chong menyentuh hidungnya, jika Anda ingin mengatakan itu benar. Apa, orang ini benar-benar mengalahkan Tuan Anthony? Sangat biadab, Duke Rossi memandang Anthony, yang masih tampak seperti setengah kepala babi, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apa?" Marino awalnya berkata dia memandang Ye Chong dengan sopan, tapi setelah mendengar apa yang dikatakan Anthony, sikapnya terhadap Ye Chong segera berubah. Anthony berkata dengan acuh tak acuh, "Ayah, orang inilah yang mengalahkanku. Dia orang barbar." "Ya, itu sangat bagus," kata Duchess. Duke Marino mengangguk, lalu menatap Ye Chong. "Ini pria itu, baru saja bagaimana dengan pertunjukannya?" "Kami semua melihatnya di lantai atas. Itu sangat menarik. Dia berjalan mendekat, ayah tersayang." Saat Anthony melihat Duke Marino muncul, wajahnya langsung gembira. Saat dia sedang berbicara, Adipati Marino dan beberapa adipati lainnya dari keluarga besar datang. Dan Chai Xianggu di sebelahnya tampak sangat malu, memandang Anthony dari samping, karena takut Anthony akan melampiaskan amarahnya ke kepalanya. Perlu Anda ketahui bahwa sebagai tuan muda dari keluarga Marino dan keluarga Super Yidali, Anthony tidak pernah berada dalam situasi seburuk itu. Semua orang di sekitar juga melihat sifat mencurigakan di dalamnya. Melihat Ye Chong dan Zhou Yutong sedang menggoda, wajah Anthony berubah menjadi marah. "Tidak apa-apa, aku menyiapkan semuanya untukmu," kata Ye Chong. Menghadapi pujian yang tiba-tiba ini, Ye Chong mengakui tanpa tersipu.
Zhou Yutong hanya tersenyum. Tersenyum, "Cih, oke, saya kira kamu punya niat." Zhou Yutong mendengus, "Ye Chong, ternyata kamu sudah lama mengatur agar kedua asisten ini datang, kan?" Mereka datang untuk berbicara denganmu, dan kamu masih berbohong saya dan menolak mengatakan yang sebenarnya. Semua ini Anda sudah mengaturnya sejak lama. Hei, Yutong, apa yang kamu lakukan? Ye Chong bertanya sambil tersenyum. Memikirkan hal ini, Zhou Yutong mencubit perut Ye Chong lagi, dan Ye Chong melompat kesakitan. Sungguh, aku belum mengucapkan terima kasih yang benar kepada mereka. Memberiku penampilan yang luar biasa, kata Zhou Yutong. Dia menyentuh hidungnya dan berkata, kedua orang itu telah kembali setelah pertunjukan. Ye Chong tahu bahwa Zhou Yutong sedang berbicara tentang pemberitahuan dan penyihir dari hutan hitam. Iya, tapi entahlah, kemana perginya kedua aktor yang terjatuh ke air itu. Ye Chong terkekeh, "Ini rahasia, ini repertoar saya. Indah sekali, aku menyukainya sangat banyak." Zhou Yutong bertepuk tangan kecilnya dan berkata, "Bagaimana kamu melakukannya?" Ye Chong menghampiri Zhou Yutong sambil tersenyum, "Bagaimana? Yutong, apakah kamu menyukainya? Ini lebih baik dari pertunjukan manapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Apa yang mereka lihat di dalam rumah lebih murni dari apa yang mereka lihat di peron. Mereka hanya bisa melihat perpaduan cahaya dan bayangan serta gelombang air, sinar cahaya yang indah dan anggun, menerangi menyalakan langit malam." Orang-orang terkesan dengan penampilan barusan. Sama seperti di peron tadi, begitu Ye Chong masuk, orang-orang di sekitarnya teringat akan tepuk tangan meriah. Di sisi lain, Ye Chong sudah memasuki ruang perjamuan di lantai 2 gedung opera. "Luar biasa sekali, efek spesial yang indah ini. Saya ingin membuat film berdasarkan penampilan yang saya lihat hari ini. Saya sudah memikirkan namanya Avatar," kata Spielberg untuk dirinya sendiri. Sebagai sutradara, dia sangat terinspirasi. Dia juga datang untuk menonton opera hari ini, tapi kali ini dia sangat terkejut dengan penampilan Ye Chong barusan. Jika ada yang suka belajar film pasti akan mengenali bahwa pria ini adalah sutradara terkenal internasional Spielberg. Di antara kelompok orang ini, ada seorang pria dari May berjas, rambut keriting, agak botak, dan mata dalam, seolah sedang memikirkan sesuatu. Orang-orang berdiskusi satu demi satu. "Ya, kali ini opera house serius, walaupun harga tiketnya mahal, tapi yang pasti worth it. Saya tidak menyangka opera house bisa merekrut tim pertunjukan seperti itu hari ini." Mereka belum pernah melihat pertunjukan sehebat ini seumur hidup mereka. Dan orang-orang di luar masih mendiskusikan pertunjukan aneh yang baru saja mereka lihat. Ye Chong mengangguk kepada orang-orang ini dengan geli di hatinya, lalu berbalik dan masuk ke dalam rumah tanpa berkata apa-apa. Semua orang berkata satu demi satu. "Kepada sejujurnya, jika aku tidak tahu ini sihir, aku akan mengira kamu membunuh seseorang." "Iya Pak, bagaimana caranya, Pak? Penampilan Anda luar biasa." Bahkan orang-orang di restoran di lantai 2 gedung opera mendengarnya dengan jelas. Mereka yang berdiri di peron bertepuk tangan satu demi satu, dan suaranya mengguncang langit di atas gedung opera. Begitu Ye Chong mendarat, dia menerima tepuk tangan meriah. Jika yang ketiga muncul saat ini, saya khawatir Ye Chong tidak akan mampu mengatasinya. Namun, membunuh kedua orang ini akan merugikan Ye Chong. Ini memberi Ye Chong waktu. Ye Chong diam-diam meminum beberapa pil dan memulihkan 60% kekuatannya dalam waktu singkat sebelum mencekik kedua pria itu. Namun, mereka mengira Ye Chong tidak bisa lepas dari genggaman mereka. Jadi mereka pergi menikmati opera daripada mengambil tindakan terhadap Ye Chong. Jika Nautilus dan penyihir hutan hitam menyerang Ye Chong saat pertama kali bertemu dengannya, Ye Chong tidak akan menjadi lawan mereka sama sekali saat itu. Ini juga karena kedua orang ini sangat murah hati dan memberi kesempatan pada Ye Chong. Dalam waktu singkat, Ye Chong membunuh dua master, penyihir hutan hitam dan Poseidon Titan Nortises. Ye Chong mengambil kembali pedang ilahi Dewa Pedang Krisan, lalu menggerakkan tubuhnya dan kembali ke platform lagi, jatuh ke tengah kerumunan. Kemudian, pedang ilahi Keksi kembali ke tangan Ye Chong lagi. Sebelum penyihir Black Forest sempat berteriak,
dia terjatuh ke dalam air bersama sapu kesayangannya dan langsung tenggelam ke dasar, tepat ketika penyihir hutan hitam tidak punya waktu untuk merasa sedih lagi. Seberkas cahaya biru langit menembus tubuhnya. Penjaga keamanan belum datang, hanya ruang perjamuan terlihat. Pintu terbuka lagi, dan beberapa orang masuk dari luar. Pemimpin mereka tidak lain adalah Zhu Jiayin dan Sekretaris Jenderal Keluarga Kerajaan Yidali, Carlot. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tongkatnya, keamanan, datang ke sini dan tangkap orang ini. Adipati Marino tidak akan membiarkan orang yang berani menyentuh putranya ini. Adipati Marino mendengus dingin, beraninya orang barbar tingkat rendah datang ke perjamuan mewah untuk makan dan minum. Dia harus diberi pelajaran dan memberitahu dia identitasnya di masa depan. Ye Chong merasa lucu saat melihat orang-orang yang mengira mereka berstatus bangsawan mengucapkan kata-kata tidak terampil seperti itu. Beberapa duke berkata satu demi satu, menunjukkan penghinaan mereka terhadap Ye Chong. Biarkan saja dia keluar, dia di sini. Itu telah merusak perjamuan kita hari ini. Saya merasa orang seperti ini terlalu berbeda dari status kita dan tidak layak berdiri bersama kita. Semua orang juga menggelengkan kepala. Beberapa kata dari Duke sudah cukup untuk mengubah arah opini publik. Sekarang semua orang menganggap Ye Chong sebagai orang barbar dan kelas bawah. Anak ini hanya punya sejumlah uang dan masuk sendiri. Tidak ada yang mengundangnya sama sekali. Anthony memanfaatkan kesempatan itu untuk berkata. Beberapa keluarga besar hadir awalnya berada di grup yang sama, dan sekarang mereka semua mulai memihak Duke Marino dan menyerang Ye Chong. Duke Pastor berkata, bagaimana orang seperti itu layak menghadiri makan malam kita hari ini dan bersama kita? Bagaimana dia bisa masuk? Bersambung.